Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wabad. Baik, siswa kelas 7. Kita lanjutkan kembali materi kita tentang sholat sunnah. Review dulu ke belakang. Sholat sunnah itu terdiri atas sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah yang dikuatkan dianjurkan, ya, dan sholat sunnah yang tidak dikuatkan atau tidak dianjurkan. Kita bahas tentang sholat sunnah muakkad, ya. Pertama, jenisnya ini adalah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat sunnah rawatib muakkad. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat wajib. Ya, biasa dikatakan jika sholat sunnah rawatib itu sebelum sholat fardu dilakukan, kayak misalnya sholat sunnah fajar, disebut sholat sunnah qabliyah. Sementara yang sesudahnya seringkali diistilahkan dengan sholat sunnah ba'diyah. Kita lihat sholat sunnah rawatib yang muakkad, 2 rakaat sebelum zuhur, ya. Jadi sebelum zuhur dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat sesudahnya. Jadi dengan demikian zuhur mempunyai sholat sunnah rawatib muakkad itu qabliyah dan ba'diyah. Jadi semuanya 4. Tapi kadang-kadang ada yang 2 rakaat sebelum zuhur itu diganti menjadi 4 rakaat. Jadi ada 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya. Nah, dengan ada 2 perbedaan ini karena jalur periwayatan hadisnya yang berbeda. Kalau 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah zuhur, ini menggunakan jalur dari Ibnu Umar, ya. Jadi Ibnu Umar itu adalah putranya Umar, namanya Abdullah. Makanya pada hadis yang lain disebutkan sebagai Abdullah bin Umar, ya. Dari Abdullah bin Umar menyatakan 2 sebelum dan 2 sesudah zuhur. Sementara yang menyatakan 4 sebelum zuhur itu hadis melalui jalur dari Ummu Salamah. Jadi dari istri Rasulullah SAW menyatakan demikian. Tapi sama, baik 4 atau juga 2 sebelum zuhur dikategorikan sebagai sunnah, ya, rawatib muakkad. Kemudian yang berikutnya adalah sholat sunnah rawatib muakkad itu adalah sesudah maghrib 2 rakaat, ya, sesudah maghrib. Setelah itu 2 rakaat sesudah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, maka jumlah keseluruhan, ya, dari sholat sunnah rawatib muakkad ini adalah 10 atau 12, ya. Jadi silahkan kalau mengikuti yang mana, ya, tidak ada masalah. Artinya kalau mau 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, itu artinya kalian mengikuti 2 hadis yang berbeda yang kedua-duanya juga derajat kesahihannya sama, ya. Terus bagaimana ini dilakukan? Jadi untuk sholat sunnah rawatib ahsannya itu
dilaksanakan ketika apa? Bukan ketika, maksud tempatnya itu dilaksanakan di rumah. Itu yang paling baik. Ya. Jadi kata Rasulullah itu ahsannya itu memang di rumah. Tidak di masjid atau tidak di musola. Tapi kalau kalian melaksanakannya di masjid atau musola juga tidak masalah. Kenapa kita melakukan di rumah? Karena kita mengejar keberkahan, mengejar juga daripada kebaikan-kebaikan, di mana rumah yang didirikan sholat di dalamnya akan memberkahi yang sholatnya dan juga memberkahi penghuninya, juga memberkahi tempatnya. Ya. Kemudian bagaimana harga atau pahala sholat sunnah rawatib ini? Ini sholat sunnah yang sifatnya melengkapi atau juga menggenapkan dalam rangka menambal atau juga memperbaiki sholat-sholat fardu kita yang mungkin kurang sempurna. Menambal saja, bukan mengganti. Ya, pahalanya luar biasa. Bagaimana misalnya sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar diistilahkan adalah sholat sunnah sebelum sholat subuh. Bagaimana dikatakan bahwa sholat sunnah fajar itu yang 2 rakaat ini, ya, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi luar biasa, ya. Jadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Jadi bagaimana ketika sholat sunnahnya saja dihargai sedemikian, bagaimana pula dengan sholat wajibnya? Maka dengan demikian hendaknya kalian dawam melaksanakan sholat-sholat sunnah rawatib muakkad ini. Ya. Jadi ini termasuk sholat yang sangat luar biasa pahalanya. Kemudian untuk sholat sunnah malam, ini jenis berikutnya ya. Sholat sunnah yang muakkad itu berikutnya adalah sholat sunnah malam. Disilahkan sholat lail atau juga ada menyatakan qiyamul lail. Qiyam itu kan dari kata qoma, artinya berdiri. Jadi qiyamul lail adalah berdiri pada malam hari untuk melaksanakan sholat. Atau juga pada sebagian ulama menyatakan bahwa qiyamul lail itu tidak hanya meliputi sholat saja pada waktu malam, tetapi semua kegiatan kebaikan-kebaikan pada waktu malam dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya berzikir, membaca Al-Qur'an di malam hari, ya, itu termasuk dikategorikan sebagai qiyamul lail, ya. Nah, salat malam ini yang pertama jenisnya ini yang muakkad ini adalah tahajud. Tahajud, ya. Sajada yasjudu. Jadi dari kata akar katanya dari kata sujud. Tahajud itu menurut ulama dilaksanakan pada malam hari setelah Isya, tetapi salah satu syaratnya adalah dia sudah tidur. Ya, jadi tidur dulu baru tahajud. Kalau tidak tidur dulu, ya itu salat lail saja disebutnya, qiyamul lail saja. Ya. Salat tahajud ini disyariatkan kepada Rasulullah. Jadi bagi Rasulullah tahajud ini menjadi suatu kewajiban. Beliau tiap malam melaksanakan. Kalau kita ya tidak. Jadi hanya muakkad saja. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Jadi sebagai nafilatalak, sebagai nafilah saja, sebagai ibadah tambahan. Di dalam surat Al-Isra 79 demikian perintahnya. Nah, salat tahajud ini paling baik dilaksanakan pada sepertiga malam terakhir menjelang subuh. Saya kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan kembali untuk pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.